Sahabat konten, berjumpa lagi di konten kami, Cuan Mantap. Kali ini kami mewawancarai Direktur Utama BP Paribas Asset Management, Ibu Maya Kamdani. Terima kasih buat kesempatannya. Sama-sama, terima kasih waktunya Mas. Iya, baik. Kali ini kami mau mengulik profil investasi dari Ibu Maya. Bu, mungkin langsung saja Bu ya. Iya. Silakan. Ibu kan selain memimpin perusahaan, artinya mengelola aset perusahaan, pasti juga mengelola aset pribadi juga Bu ya. Ya, kalau boleh diceritakan Bu, untuk pertama kali melakukan investasi itu kapan Bu ya? Oke. Pertama kali melakukan investasi mungkin sudah agak lama sih, kalau saya ngomong nanti ketahuan ya Bu. Tapi itu saya lakukan pertama kali waktu saya mulai kerja. Saya waktu itu mulai di salah satu bank asing di Indonesia. Terus kebetulan pekerjaannya itu salah satu tugasnya untuk training tentang reksadana. Oke. Jadi saya mau nggak mau harus belajar tentang reksadana itu apa. Nah, cara belajarnya ya saya langsung invest ya waktu itu. Caranya supaya saya tahu ini apa sih maksudnya reksadana, cara beli seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Itu pertama kali saya coba. Gitu. Berarti pertama kali tertarik karena berkecimpung di reksadana. Karena pekerjaan. Berarti pertama kali instrumennya reksadana. Reksadana langsung. Itu belajarnya learning by doing berarti itu pasti learning by doing. Jadi memang karena kan kalau saya nggak mengerti isinya apa, karakternya seperti apa, terus risk returnnya seperti apa, saya juga nggak bisa menjelaskan ke teman-teman yang waktu itu harusnya saya training gitu ya. Harusnya lebih mengerti Bu ya. Jadinya lebih paham, jadi mau nggak mau terpaksa juga waktu itu baca prospektus, belajar aturannya juga, karena supaya juga bisa menjawab pertanyaan dari yang audience dari training session yang saya adakan waktu itu. Gitu. Nah, di tahun tersebut waktu Ibu pertama kali berinvestasi Bu ya, reksadana itu sebenarnya ada kesadaran juga nggak sih betapa pentingnya investasi gitu di tahun itu? Iya, jadi waktu kebetulan sekolah kan juga jurusannya finance ya. Jadi memang kesadaran investasi sudah ada sejak awal. Cuman untuk melakukan tuh belum, karena kan namanya masih muda, dia belum kepikiran juga mau mesti invest untuk kepentingan masa depan itu belum kepikir. Nah, tapi begitu masuk ke reksadana, belajar gitu untuk understand ya reksadana itu apa. Kebetulan teman-teman yang saya train itu ada beberapa yang emang sudah berkeluarga. Terus mereka nanya, oh kalau kayak gini bisa berjangka panjang. Oh iya, memang betul iya. Nah, jadi terus dari situ saya pelan-pelan mulai itu, apalagi setelah menikah baru kepikiran untuk mulai investasi jangka panjang. Jadi reksadana itu sebagai kayak bukan tabungan ya, tapi betul-betul investasi gitu. Jadi kan memang beda investasi dengan tabungan. Jadi untuk betul-betul jangka panjang. Tapi setelah mempelajari reksadana Bu, itu ada mencoba aset lain juga nggak? Saya kebetulan tuh karena begitu saya baca reksadana, tahu manfaatnya, saya sih nggak mau ke tempat lain. Gitu. Jadi karena buat saya itu reksadana gampangnya karena apa? Kalau saya sebagai pegawai ya, waktu juga terbatas kan. Pagi sampai sore kita kantor terus gitu, jadi nggak bisa, susah gitu untuk ngambil waktu untuk monitor misalnya mau beli saham, mau beli obligasi gitu. Jadi paling gampang udah lewat reksadana aja. Karena begitu saya beli subscribe reksadana, isinya pun juga sudah macam-macam kan. Saya nggak perlu pusing mikirin apa yang dipilih. Ada pasar uang, saham. Ada bahwa reksadana saham itu isinya kan saya nggak perlu milih perusahaan apa yang saya harus beli gitu ya. Jadi kan semua udah dipilih oleh manajer investasi. Jadi buat saya ngeliatnya ya udah gampang, semua dilakukan oleh orang yang emang tugasnya sehari-hari memang memantau pasar modal. Udah saya tinggal merem aja gitu kasarannya. Ya, berarti bisa dibilang belum pernah mencoba aset investasi lain di luar reksadana? Selain reksadana paling ya mentok-mentok deposito ya. Deposito paling, karena kan ya itu dengan sejak menikah terus punya anak, rumah, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan di pendidikan, jadi akhirnya kan belajar juga tentang pengelolaan aset pribadi. Nah, cuman kan karena itu tadi keterbatasan waktu, terus tapi saya juga makin lama makin belajar tahu, sadarnya akan ada kebutuhan likuiditas, ada kebutuhan investasi jangka panjang, jadi saya pecah-pecah. Jadi kalau untuk yang jangka pendek, ya ada tabungan biasa gitu ya, yang rekening tabungan di bank, yang sehari-hari buat belanja sehari-hari. Ada juga reksadana pasar uang, saya juga masuk.
deposito juga ada, tapi yang untuk jangka panjang pendidikan anak-anak waktu itu masuknya ke reksadana saham. Gitu. Jadi saya pecah tergantung dari kapan saya akan perlu dana tersebut. Oke. Gitu. Berarti dari berbagai investasi tersebut di reksadana sendiri banyak pilihannya Bu ya untuk pilihan kelas asetnya. Betul. Iya. Tapi mungkin ini bisa dibilang salah satu investor konservatif Bu ya. Jujur enggak sih. Jadi kalau misalnya saya disuruh sampai sekarang masih. Jadi kalau sampai saya disuruh ngisi profil risiko karena ada pertanyaannya tuh ya. Profil saya tuh termasuk agresif. Sampai dengan sekarang sebagian besar investasi saya masih di reksadana saham. Karena saya juga emang tujuannya juga jangka panjang sih ya. Jadi kan saya waktu pertama kali mulai investasi memang pada saat pertama kali mulai bekerja. Tapi sejak saya menikah dan waktu hamil, saya udah mulai mikirin, anak saya kan nanti perlu dana buat nanti sekolah gitu, dan tujuan saya nanti buat mereka kuliah universitas. Jadi jangka panjang itu saya masukkan ke reksadana pasar saham. Jadi karena ya kan kalau saham kan memang secara risk return trade off, jadi antara risiko dengan potensi return yang mungkin dihasilkan itu kan ada trade off-nya ya. Dan reksadana saham kan mau fluktuasi, tapi kalau jangka panjang kan kalau Mas Akmal juga lihat kinerja dari indeks saham kita juga secara jangka panjang kecenderungannya juga naik gitu. Nah, jadi yang saya pakai untuk kebutuhan jangka panjang berarti berapa 18 tahun ya kalau anak sekolah, anak dari lahir sampai dengan kuliah kan 18 tahun. Nah, itu porsi investasi saya pada saat itu. Baik Bu. Ya, artinya di reksadana sendiri juga pasti ada resikonya juga Bu ya. Pasti. Dan reksadana juga untuk investasi jangka panjang tadi untuk kebutuhan anak. Artinya dari perjalanan Ibu pertama kali memulai investasi sampai sekarang lah ibaratnya. Ada nggak cerita di mana investasi itu udah membuahkan hasil atau mungkin pernah didera kerugian kali barangkali? Pastinya ada sih, fluktuasi itu ada gitu ya. Jadi kan namanya juga investasi, beda dengan tabungan, jadi pasti mengandung faktor risiko. Apalagi kita masuknya ke pasar modal. Mungkin Mas Akmal kalau masih ingat di kita tuh ada beberapa krisis yang kita lalui di Indonesia ya. Yang semua orang pasti itu di tahun 2008 yang paling gampang. Waktu Global Financial Crisis. Dalam waktu setahun, indeks pasar saham kita, IHSG, di tahun 2008 itu one year return-nya minus 50%. Gitu. Nah, itu pasti bikin orang panik. Nah, saya waktu itu juga ada reksadana saham kan untuk tabungan anak saya kan waktu itu. Tapi karena pada saat itu krisis, udah saya nggak kepikiran untuk ngapa-ngapain itu reksadana. Yang penting tugas saya pada saat itu adalah melakukan edukasi ke nasabah bahkan ke investor supaya jangan ikutan panik. Karena di situ kan banyak yang investor bilang, waduh investasi saya rugi 50%, hilang nilainya. Nah, tapi di situ kita coba sadarkan bahwa yang hilang nilai di kertas, unrealized loss gitu. Selama kita tidak menjual, itu tidak terrealisasi. Nah, jadi itu yang kita coba edukasikan kepada para investor kita pada saat itu. Dan karena saya sibuk melakukan itu, saya juga nggak realisasi gitu. Dan ada manfaatnya juga karena dari tahun 2008 kemudian ke 2009 pasar sahamnya naik ke 80%. Jadi untuk bagi kita semua yang percaya bahwa jangan merealisasikan itu menikmati kembalinya pasar saham gitu. Jadi kuncinya itu sih. Jadi kalau rugi, untung itu pasti akan ada dalam investasi, tapi yang penting jangan panik. Gitu. Baik Bu. Ada krisis juga tahun 2020 Bu ya? 2020 pandemi. Ada pandemi, betul. Itu juga pasar. Itu juga sama, jangan panik gitu. Karena ya semakin panik, semakin realisasi, semakin berasa loss-nya itu memang betul-betul dirasakan. Oke, baik. Tapi dari cerita Ibu tadi, kan kita udah mendengar tadi ada reksadana dan deposito. Dan kira-kira dari, mungkin presentasi dari skala 1 sampai 100 gitu ya. Itu porsinya tuh berapa persen Bu untuk reksadana, deposito tadi? Kalau yang awal-awal saya itu
reksadana saham mungkin bisa jadi 70%-an. Gitu. Tapi kan sekarang saya makin besar ya. Yeah. Dan sekarang kan sudah kuliah, udah kepake itu. Itu sudah kepake. Jadi sekarang itu lebih banyak 50% paling kira-kira sisanya ya antara reksadana saham dengan pasar uang ataupun deposito. Reksadana saham 50%. Sisa 50%, terus 50% lagi itu saya bagi antara pasar uang dan deposito. Oke, baik. Iya. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu tadi berinvestasi, ada saran nggak yang mau diberikan kepada investor? Mungkin ya khususnya investor yang baru memulai gitu. Mungkin ada beberapa hal bagi teman-teman yang mau mulai investasi gitu ya. Yang pertama kan harus tahu dulu nih tujuannya investasi mau apa. Kalau saya kemarin itu kan untuk investasi untuk anak saya pada saat nanti kuliah supaya dananya cukup. Ya. Jadi kita harus tahu tujuannya untuk apa. Dari tujuan itu kita bisa mengira-ngira horizonnya berapa lama. Kalau saya kemarin 18 tahun tuh, kalau dari anaknya belum lahir sampai dengan kuliah gitu ya. Nah kemudian profil risiko seperti apa? Karena profil risiko ini juga mengikuti horizon investasi tadi. Jadi contohnya kalau buat saya tadi kembali lagi contoh personal ya, waktu horizon saya 18 tahun, profil risiko saya berani untuk agresif karena saya tahu masih lama gitu, saya belum butuh dananya sekarang. Tapi kalau untuk kebutuhan yang misalnya kayak bayar uang sekolah yang setiap bulan ataupun nanti waktu anak saya kecil contohnya gitu ya, di TK gitu kan, TK 2 tahun ya rata-rata. Saya tahu dalam waktu 2 tahun saya harus daftar ke SD. Nah itu saya masukkannya ke deposito. Di situ saya lebih konservatif. Tapi jangka panjang saya agresif. Nah itu profil risiko bisa berbeda untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek. Nah, setelah kita tahu 3 ini, tujuan, kemudian horizon investasi, profil risiko kita harus cari tahu produk yang sesuai apa. Dan bukan hanya tahu aja, tapi harus mempelajari karakternya apa sih ini produk, sesuai nggak sama karakter kita, profil risiko kita, mesti disesuaikan lagi. Setelah tahu jenis produknya, terus pelajari juga siapa yang mengeluarkan, terpercaya nggak, kemudian keberlangsungannya seperti apa. Karena kan kalau kita berbicara investasi jangka panjang, kita juga mau jangan sampai di tengah-tengah kita harus putus gara-gara misalnya tidak berlanjut gitu ya produk. Baik Bu. Tujuan, jangka waktu investasi, profil risiko, terus disesuaikan dengan tadi produknya apa yang sesuai, dan juga tadi penerbitnya atau pengelola dari aset investasi tersebut. Intelligence ya. Ya baik. Kami rasa udah banyak sekali informasi yang kami dapatkan dari Ibu Maya Kamdani selaku Direktur Utama BNP Paribas Asset Management. Terima kasih sahabat konten, sampai berjumpa di konten cuan mantap selanjutnya.